Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia, saya mahasiswa program Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya sedang melakukan pengumpulan data yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita usia 12 sampai 59 bulan pada masa COVID-19. Dan di sini di wawancara kami ini ada beberapa pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua riwayat IMD, pemberian ASI, lalu pemberian MPASI, hygiene sanitasi, riwayat diare, ISPA, pengetahuan ibu tentang ketahanan pangan, dan nanti terakhir ada recall. Nah, yang pertama saya mau ngejelasin dulu nih, ada persetujuan pengambilan data. Tolong ibu diisi dulu ya. Nah, ibu, selanjutnya ada karakteristik balita. Di sini untuk pertanyaan pertama ada nama ibu, sudah saya tulis. Lalu yang kedua ada jumlah balita dalam keluarga, ada berapa ibu? Satu. Ada satu ya. Terus nama balitanya siapa ibu? Nahwa. Nahwa. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya. Ya. Untuk tempat dan tanggal lahirnya Surabaya 19 Juni 2019. Surabaya 19 Juni 2019. Usia balita saat ini 2 tahun. 2 tahun. Alamat tempat tinggal Jalan Olahraga 2, Gang Madu. Oke. Siapa yang biasa mengasuh Nahwa? Ibu di rumah? Saya sendiri. Ibu ya. Untuk nomor handphone nanti sudah saya tulis. Terus selanjutnya pendidikan formal terakhir ibu Perguruan tinggi. perguruan tinggi. Pekerjaan ibu saat ini Ibu rumah tangga swasta. ibu pegawai swasta apa ibu rumah tangga? Oh, IRT. Ya ya kalau ibu. Untuk pekerjaan bapak Swasta. pegawai swasta. Jumlah anggota dalam keluarga ada berapa ibu? 3. Ada 3. Jumlah anggota keluarga yang bekerja 1. pendapatan keluarga itu di atas UMP atau di bawah UMP ibu? Di atas. Di atas ya. Nah, selanjutnya ini ada riwayat inisiasi menyusui dini. Nah, jadi inisiasi menyusui dini adalah kegiatan dimana ketika bayi dilahirkan, bayi diletakkan di dada ibu dan dibiarkan mencari putingnya sendiri tanpa bantuan tenaga kerja. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, apakah setelah melahirkan bayi diletakkan di dada ibu untuk menyusui? Iya, tapi langsung ditempelin ke putingnya, jadi dia tidak mencari puting sendiri. Oh, jadi untuk pertanyaan 2, ibu anak tidak diberikan mencari puting sendiri ya? Lalu yang ketiga, apakah bayi dibiarkan menyusu dalam durasi 30 sampai 1 jam ibu? 10 menit kayaknya. Karena saya sesar, jadi harus masuk ke ruang recovery lagi, nggak bisa lama-lama. Oke, berarti ini 1 ya ibu? Iya. Lalu selanjutnya ada pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, apakah ibu memberikan ASI pada anak ibu? Iya. Ya. Yang kedua, apakah ibu memberikan ASI kepada anak ibu selama 6 bulan? Iya. Apakah anak ibu diberi makanan atau minuman lain sebelum usia 6 bulan? Tidak. Ya. Apa alasan ibu tidak memberikan makanan lain ketika anak berusia di bawah 6 bulan? Ada produksi ASI berkurang, bayi terlanjur mendapat susu formula? Karena saya merasa ASI saya masih cukup untuk usia dia dari 0 sampai 6 bulan. Oke. Jadi tidak memberikan apapun termasuk air putih. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada pemberian makan pada balita. Nah, di sini ada pernyataan. Jadi jawabannya iya atau tidak. Di sini ada 12 pernyataan ya, Bu. Yang pertama, saya memberikan makanan pendamping pada anak usia lebih dari 6 bulan. Iya. Yang kedua, saya memberikan MPASI pada anak saya langsung dengan tekstur makanan keluarga. Tidak. Tidak ya Bu.
Nah, selanjutnya saya memberikan makan pada anak sebanyak 3 kali makanan utama dalam suatu hari. Ya, Ibu. Selanjutnya saya memberikan makanan pada anak sebanyak 2 kali makanan selingan. Iya. Nah, selanjutnya saya memberikan hidangan makanan utama pada anak berupa nasi, sayur, lauk, dan buah. Iya. Selanjutnya saya memberikan makanan selingan pada anak seperti jajanan gorengan, snack, ciki, permen, coklat, dan minum bersoda. Tidak. Tidak. Saya memberikan MPASI sebanyak 3/4 sampai 1 mangkok kecil dalam 1 kali makan. Iya. Saya selalu memastikan anak saya menghabiskan makanan yang saya berikan untuknya. Tidak. Tidak, ya Ibu. Saya menggunakan bahan makanan yang masih segar untuk mengolah makanan untuk anak. Iya. Ya. Cara pengolahan yang saya lakukan bervariasi, yaitu misalnya digoreng, direbus, dan dikukus. Digoreng enggak? Direbus, dikukus, iya. Sampai umur 8 bulan. Di atas 8 bulan baru menggunakan metode digoreng. Oke. Selanjutnya saya membuat makanan untuk anak saya dengan cara pengolahan bahan makanan yang sebelumnya dicuci, dipotong, dan dikupas. Iya. Ya. Selanjutnya saya memberikan makanan kepada anak saya ketika anak saya menginginkannya. Iya. Iya atau tidak, Ibu? Saya memberikan makanan ke anak saya hanya ketika anak saya menginginkannya. Enggak, tetap 3 kali pokoknya sehari. Walaupun anaknya nggak mau makan tapi tetap kasih makan ya, Bu? Sebisa mungkin dicari cara biar dia mau makan, sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget, sambil nonton YouTube. Oke. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan terkait hygiene dan sanitasi. Iya. Di sini ada pertanyaan jawabannya, pertanyaan jawabannya iya atau tidak ya, Ibu. Di sini ada 10. Yang pertama, apakah anak Ibu memiliki kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan? Iya, sudah dibiasain dari kecil. Oke. Yang kedua, apakah Ibu memiliki kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir? Iya. Sama ya, guys. Yang selanjutnya, apakah anak Ibu rutin menyikat gigi minimal 2-3 kali sehari? Biasanya sih kalau saya nggak lupa sehari sekali lah. Malam, kalau malam itu harus sikat gigi, cuma kalau pagi kadang keskip. Oke. Apakah Ibu memotong kuku, tangan, dan kaki anak Ibu saat panjang? Iya. Bagaimana Ibu menyiapkan masakan di rumah? Apakah disimpan di tempat terbuka, apa ditaruh di tempat Pas sudah matang? Iya, apa ditaruh di tudung saji, apa gimana? Udah ada storage-nya gitu sih, udah ada tutupnya, jadi kayak lunch box gitu. Setiap lauk dipisah-pisah, nggak pakai tudung saji. Jadi sebisa mungkin tidak terkontaminasi sama udara langsung yang membawa kuman-kuman. Yang selanjutnya, dari mana sumber air untuk keperluan dikonsumsi? Apakah dari sungai, sumber permukaan tanah, atau dari pump? Tanah. Dari tanah ya, Ibu. Kalau untuk membersihkan diri seperti mandi, cuci tangan, gosok gigi, sama sumber air tanah gitu ya. Apakah air minum rumah tangga Ibu memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak berbau, tidak berasa, dan tidak keruh? Iya. Yang kesembilan, apakah jenis fasilitas pembuangan air besar dalam rumah Ibu, apakah WC umum atau milik sendiri? Sendiri. Selanjutnya, bagaimana wadah tempat sampah basah dalam rumah Ibu, terbuka atau tertutup? Dicampur sih, cuman setiap hari dibuang, jadi nggak numpuk berhari-hari. Tapi pada rumah apakah terbuka dan tutupnya apa terbuka? Ya, Ibu. Nah, selanjutnya ada riwayat penyakit infeksi balita atau diare. Nah, yang pertama, dalam sebulan terakhir apakah Nahwa pernah didiagnosis diare, Ibu?
Enggak, tidak pernah. Aduh, Ibu. Oke. Kalau ISPA dalam sebulan terakhir apakah di diagnosis, Ibu? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya, Ibu. Terus yang selanjutnya ada pengetahuan ibu hamil terhadap gizi. Nah, di sini pernyataan, saya akan membacakan pernyataannya. Jadi Ibu nanti tinggal jawab benar atau salah. Ya. Menu makan nasi tim ayam dengan sup sayur serta buah jeruk. Udah kebayang Ibu, nasi tim ayam, sup sayur serta buah jeruk sudah memenuhi kebutuhan gizi untuk balita dalam satu kali makan. Iya atau tidak Ibu? Benar atau salah? Iya. Benar ya. Sudah ada proteinnya, sudah ada karbonnya, sudah ada buahnya. Oke. Yang kedua, daging ayam, telur, dan ikan sangat baik untuk dijadikan makanan pendamping nasi tim sebagai MPASI. Iya. Oke. Yang selanjutnya, selain makanan pokok dan laut, balita direkomendasikan untuk minum susu pada sekali makan agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Tidak. Udah Ibu. Gorengan merupakan sumber lemak yang baik bagi balita. No, itu lemak jenuh. Oke. Yang selanjutnya, konsumsi sayur 3-4 porsi merupakan jumlah yang terlalu banyak untuk balita. Contoh satu porsi itu 1 mangkok ya Ibu. Jadi 3-4 porsi dalam 1 hari. Enggak, cukup. Berarti benar atau salah? Itu untuk 1 hari makan kan, bukan untuk sekali jam makan. Iya, cukup. Benar, iya. Benar. Makanan sumber protein sebaiknya diberikan pada balita sebanyak 1 kali dalam 1 hari. Enggak. Karena kan biasanya menu makanan 1 hari itu kan sama ya kita bikinnya ya. Dan itu udah semuanya di dalam situ udah ada protein hewani, protein nabati, sayuran, udah ada karbonnya, jadi udah lengkap. Oke, yang selanjutnya, bahan makanan seperti minyak ikan merupakan sumber lemak tidak jenuh. Iya. Selanjutnya, tepung, biskuit, dan jagung merupakan jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Iya. Nah, selanjutnya tempe, kacang, tempe, tahu, dan kacang hijau merupakan sumber protein yang berfungsi sebagai zat pembangun. Iya. Bahan makanan seperti daging dan hati ayam berfungsi sebagai sumber tenaga untuk balita. Zat besi itu buat tenaga bukan ya? Iya, sepertinya iya. Apakah ya Ibu? Berarti ya. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait ketahanan pangan. Nah, di sini ada berapa nih? 9 pertanyaan. Nah, jawabannya itu kalau tidak, ada tidak pernah, sangat jarang itu 1-2 kali, terkadang 3-10 kali, dan sering lebih dari 10 kali Ibu. Nanti mbaknya bacain aja, nanti saya jawab. Oke. Mbaknya tinggal pilih yang mana. Yang pertama, dalam sebulan terakhir, apakah Ibu khawatir bahwa rumah tangga Ibu tidak memiliki cukup pangan? Tidak. Dalam sebulan terakhir, apakah Ibu atau anggota keluarga tidak bisa mengkonsumsi jenis pangan yang disukai karena kurangnya sumber daya? Tidak. Alhamdulillah. Dalam sebulan terakhir, apakah Ibu atau anggota keluarga Ibu mengkonsumsi pangan yang kurang bervariasi karena kurangnya sumber daya? Bukan kurang sumber daya, tapi kadang saya males masaknya ribet-ribet. Jadi masaknya gampang-gampang, bisa itu-itu aja. Berarti tidak pernah ya Bu kalau misalnya karena kurangnya sumber daya? Iya. Yang keempat, dalam sebulan terakhir, apakah Ibu atau anggota keluarga Ibu harus mengkonsumsi beberapa pangan yang benar-benar tidak ingin dimakan karena kurangnya sumber daya? Tidak. Yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir, apakah Ibu atau anggota keluarga Ibu harus mengkonsumsi pangan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan karena tidak cukupnya pangan? Tidak. Dalam sebulan terakhir, apakah Ibu atau anggota keluarga Ibu harus mengkonsumsi pangan yang maaf Ibu, itu pertanyaannya tadi ada miss. Yang selanjutnya, apakah dalam sebulan terakhir Ibu dan anggota keluarga Ibu tidak mengkonsumsi apapun akibat dari tidak tersedianya pangan di rumah karena kurangnya sumber daya untuk mendapatkan pangan? Tidak.
dalam sebulan terakhir, apakah ibu atau anggota keluarga ibu tidur dalam kelaparan di malam hari karena tidak cukup pangan? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus selanjutnya, dalam sebulan terakhir, apakah ibu atau anggota keluarga ibu tidak mengkonsumsi apa-apa selama sehari semalam karena tidak cukup pangan? Tidak. Nah, ibu selanjutnya saya akan menanyakan nih, recall makanan apa aja sih yang dimakan sama Nahwa selama satu hari, weekend dan satu hari weekday. Nah, recall ini maksudnya kita tadi saya jelasin ya Bu ya, yang menjelaskan menanyakan apa aja sih yang dimakan oleh Nahwa sama satu hari. Nah, kalian ibu inget-inget ya apa aja sih yang dimakan pas hari Jumat dari bangun tidur. Nahwa bangun jam berapa? Jam 7:30. Jam 7:30 ya. Iya. Jam 7:30 Nahwa makan apa ibu? Minum air putih dulu. Minum air putih. Berapa gelas? Kebetulan dia minumnya pakai botol yang ada sedotannya ya Mbak. Gitu ya. Jadi 3 kali sedotan lah, sekitar 100 ml. Banyak sih, lumayan banyak. Durasinya lama dia nyedotnya itu. Oke. Setelah minum air putih, Nahwa makan apa ibu? Roti pakai selai. Roti pakai selai. Iya. Rotinya berapa slice? Satu slice ya. Iya. Selainya selai apa ibu? Selai coklat. Selai coklatnya berapa sendok? Sedikit Mbak, biar ada rasa manisnya aja. Tapi kalau 1 sendok kira-kira apa ada? Mungkin 1 sendok teh ya untuk 1 lembar roti. Bentar ya ibu. Ya. Untuk sendoknya kira-kira semana ibu kalau dari sini? 1 sendok teh. Yang ini ya? Iya. Oke. Terus habis makan roti sama selai, Nahwa makan apa lagi? Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayamnya isinya apa aja ibu? Karena dia agak susah makan yang baunya menyengat dan keras ya, jadi itu saya biasanya cuman pakein ayam goreng, ayamnya itu ayam suwir sama bawang goreng aja, pakai kecap dan kuah karinya. Kecap. Nasinya, buburnya 1 piring A, B atau A? Berarti 1 ini ya? Iya, 1 yang ukuran A itu. Lalu setelah makan bubur, apa makan apa lagi bu? Itu skip dulu, kan itu terus apa lagi? Nah terus selain makan bubur, biasanya Nahwa kemarin hari Jumat makan apa ibu? Makan apa lagi? Sayur bayam bening. Itu jam berapa ibu? Jam 12 atau setengah 1 deh kayaknya, kesiangan soalnya. Oke, berarti ini makan siang ya bu? Iya, sayur bening, bola-bola tahu daging, lalu terus setelah makan itu dia makan jelly kemasan yang kecil-kecil itu. Terus hari Jumat itu kalau saya nggak salah dia itu makan buahnya apel. Berarti ini masih makan siang ya bu? Iya. Nah untuk makan sayur bening ini pakai nasi nggak ibu? Pakai. Nah nasinya itu yang mana ibu? Yang centong A, centong B, centong C atau sendok? 3 sendok makan. Berarti 3 sendok makan yang D ya. 45 gram. Nah untuk sayur beningnya kira-kira mangkoknya yang mana ibu? Yang ukuran kecil, cuman 1 kali ngambil dari sendok sayur itu. Oh berarti nah, ini itu sendok sayur ya? Yang ini. Nah, ini yang kedua? Iya. Oke. Terus untuk bola-bola tahu dagingnya itu isinya apa aja ibu? Tahu, bawang putih saya chop, itu halus finely chop. Terus tahunya dihancurin pakai garpu, kasar aja, nggak usah terlalu lembut. Pakai daging cincang, dimasukin garam, lada sedikit, sama kaldu jamur sedikit banget.
biar ada Nah, dagingnya daging ayam apa daging sapi ya, Ibu? Daging sapi. Oke. Daging sapi sekitar 200 gram, 100 gram kalau nggak salah. Itu untuk 1 hari makan ya, tapi ya. Dagingnya 100 gram ya, Ibu. Tahunya kira-kira berapa gram, Ibu? 2 buah tahu putih. 2 buah. Itu biasanya juga dicemilin sih sama dia, bukan buat makan pakai nasi doang. Untuk jelinya sekali makan berapa? Sehari itu dia bisa habis 2 cup. 2 cup kecil ya, tapi ya. Itu sama 1 hari? Iya. Oke. Nah, apelnya 1 habis apa setengah? Setengah. Tapi kalau digabungin itu biasanya dia tuh malam juga kalau saya makan buah suka minta lagi. Jadi dia mungkin 1 hari tuh habis 1 apel. Oke. Nah, untuk siang-siang kira-kira jam 1 sampai jam 5 sore, Nahwa makan nggak, Ibu? Hari Jumat Enggak, itu? biasanya, tapi cuma ngemil-ngemil aja. Ngemil-ngemilnya apa, Ibu? Tergantung yang ada di rumah, tapi kemarin itu kalau nggak salah ini ciki kentang itu loh. Yang bungkus warna merah, saya lupa namanya. Itu satu kemasan habis? Enggak. Setengah? Satu raup tangan saya mungkin. Nah, terus itu ciki kentang aja atau ada yang lain lagi, Bu? Itu aja. Sorenya habis mandi baru makan lagi. Nah, menunya sama. Habis mandi itu jam berapa, Ibu? Jam 4, jam setengah 5, sekitar jam segitu. Makannya apa? Sama dengan menu siang. Nasinya juga 3 sendok juga. Terus sayur bening? Iya, sama. Bola-bola atau daging? Sama porsinya persis. Oke. Jelly apa makan jelly lagi sore-sore? Enggak. Apel juga enggak ya? Enggak. Oke. Pas malam-malam? Itu makan lagi sekali. Tapi malam. Biasanya itu menunya beda. Kalau kemarin itu hari Jumat itu saya kasih nasi anget pakai gomasio sama pakai telur dadar pakai abon. Apa gomasio itu apa ya, Bu, isinya? Ini abon sayur. Ada wijennya juga. Itu cara pengolahannya bagaimana? Itu saya beli udah matang, udah kemasan. Oke. Jadi tinggal ditabur aja kayak abon. Tadi apa aja? Nasi itu, terus sama telur dadar, nggak pakai minyak, pakai mentega sedikit, nggak di seasoning apa-apa lagi. Terus? Jadi asinnya dari mentega. Telur dadarnya itu telurnya 1 atau 2? 1. Telur ayam biasa ya, telur ayam negeri, bukan ayam kampung. Terus habis telur dadar apa lagi, Bu? Abon. Terus habis makan malam apakah setelah menjelang tidur Nahwa makan lagi? Enggak ada. Biasanya saya kasih susu kotak. Tapi pas hari Jumat? Enggak minum. Enggak minum ya, Bu. Nah, itu kan tadi weekday, sekarang weekend ya, Ibu. Iya. Nah, di weekend kemarin hari Sabtu Nahwa makan apa aja, Ibu? Dari Bentar ya, Mbak, saya ingat-ingat dulu. Air putih yang pasti. Oke, bangunnya jam berapa, Ibu, kemarin? Itu siang, Mbak, jam 9, setengah 10 kayaknya. Air putih. Sama ya takarannya, segituan aja minumnya. Oke. Terus setelah minum air putih, biskuit Mari susu itu pakai teh hangat. Biskuitnya berapa keping, Ibu? 2 keping. Tehnya 1 gelas. Tehnya teh saya sih, Mbak. Oh, jadi dia cuman minta aja ya? Cuman celup-celup aja. Oke. Tehnya itu ada gulanya atau enggak, Ibu? Ada. Saya pakai gula jagung. Gula jagung ya? Ya. Gulanya 1 saset. 1 saset. Nah, untuk ininya bentar ya, Bu. Untuk gelasnya Ibu kemarin pakai yang mana? Yang keempat itu. Yang ini? Iya. Yang 180 ml ya, Ibu? Iya. Terus setelah minum teh sama makan biskuit, Nahwa makan apa lagi, Bu?
Ntar ya Mbak, saya ingat-ingat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ibu, karena emang Donat. ini kelemahannya. Donat sama 3 suap nasi uduk lah. Saya juga sarapan nasi uduk soalnya hari Sabtu itu. Donatnya ini berapa Ibu tadi? Donatnya 1 kecil tapi Ada isinya nggak Ibu? meses, atasnya toppingnya coklat. Oke. Ada margarinnya berarti Ibu ya? Ya di dalam bahan donatnya ada Mbak. Di atasnya. Oh di atasnya tuh ada sedikit banget buat nempel-nempelin mesesnya. 3 suap nasi uduk ini apa aja Ibu yang dimakan sama Nahwa? Nasi uduk, bihun, sama orek tempe. Sedikit banget. Orek tempe. Karena dia lihat saya makan terus dia mau. Terus setelah makan donat sama nasi uduk, Nahwa makan apa lagi Ibu? Udah pagi itu. Terus di siang hari? Siangnya saya masak opor. Makan pakai Opor nasi? ayam, iya. Nah nasinya sama kayak tadi 3 sendok atau lebih banyak? Sama. Opornya bagian dada apa paha Ibu? Dada. 1 atau 2? 1. Terus di dalam opornya ini apakah ada bahan tambahan atau opor ayam aja? Ayam sama tahu Biasanya coklat. Tahunya saya kasih setengah untuk sekali makan, itu habis. Nah, oke. Itu makan siang ya Ibu? Iya. Terus Ada snacknya apa? selingannya itu makan siang ke sore itu Jam berapa dia Ibu? kemarin jam-jam 2:30-an. 2:30. Iya, itu dia makan buah sama biskuit. Ini lomba biskuit yang ada krim manisnya itu saya lupa. Nabati. Biskuit nabati. Iya, biskuit Ricis Nabati yang rasa keju itu 1 bungkus. Itu bungkus yang 2.000 itu ya Bu? Iya. Buahnya buah apa Ibu? Pepaya. Makan pepayanya berapa potong kira-kira? Mbak kan tahu ya kalau yang udah di tukang buah itu ya. 1 slice itu. Yang panjang. Saya itu potong-potong kecil-kecil lagi. Oke. Terus habis makan buah pepaya. Oh, itu sama yogurt Mbak. Yogurtnya ada tambahannya nggak Ibu? Ada buah Enggak. tambahan? Yogurt yang plain. Itu berapa mili kira-kira? Cuman buat cocol-cocolan doang sedikit. Oke. Saya lupa. Terus setelah cemilan sore ini makan malamnya apa Ibu? Sama opor lagi. Opornya sama dada juga. Nggak lupa saya bagian ayamnya. Paha kayaknya deh. Terus nasinya? 3 sendok. Nah, wah ini makannya selalu kayak gitu ya, porsinya tuh selalu 3 sendok. Kecuali dia emang suka sama makanan hari itu, dia bisa nambah. Tapi biasanya saya menyiapkan itu 3 sendok. Tahunya pakai tahu lagi atau enggak makan malam hari? Pakai. Tahunya setengah Setengah. juga? Oh, setengah juga. Terus abis makan opor ada cemilan lagi nggak Ibu? Menjelang tidur. Menjelang tidur Minum susu kotak aja sih. susu kotak rasa apa Ibu? Pisang. Yang berapa mili kira-kira? Yang paling kecil itu ukuran berapa ya Mbak? 100 mungkin. Yang paling kecil ya Ibu ya. Nanti saya cek lagi yang paling kecil berapa mili. Merek apa Ibu kalau boleh tahu? Frisian Flag Junio. Nah ini tadi makan malamnya jam berapa ya Ibu? Jam 7. 7:30, 8 kalau saya nggak salah. Nah tadi minum susunya itu menjelang tidur? Bener-bener menjelang tidur, minum susu, minum air putih baru tidur. Jam-jam 10 mungkin, biar dia kenyang. Karena kan produksi ASI saya udah nggak sebanyak dulu. Itu kenapa saya ngasih dia susu kotak, karena dia tidak mau susu formula. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir, apakah balita mengkonsumsi suplemen? Iya. Iya. Suplemen apa Ibu mereknya kalau boleh tahu? Zat besi dari Sangobion, madu,
Madu saya lupa, madu sama ada minyak ikannya, mereknya apa. Minyak ikan. Udah 2 itu aja. Oh sama kadang dia saya selingin sama ini Sakatonik ABC yang suplemen hisap. Nah untuk jumlah dan frekuensinya Sehari sekali. Cuma tidak ada yang dibarengin ya. Jadi pagi abis makan zat besi, siang sebelum makan itu minumnya madu itu, baru Sakatonik itu sehari 3 kali sih. Berarti ini semuanya dalam sehari diminum, frekuensinya Sehari satu, sekali. jumlahnya satu hari ya? Satu Satu hari, kali, sehari. sehari. Satu kali. Oke Ibu, kalau gitu pengambilan datanya kali ini sudah selesai. Makasih Mbak. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya Makasih. untuk pengambilan data PBL saya. Iya. Oke, ini. Ya, sampai dulu. Hai. Aduh, dadah. 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 Dadah dulu dong. Dadah. Berdiri dong. Berdiri, berdiri. Berdiri. Dadah, bilang. Hai. Dadah. Dadah.